Banyak orang malah merencanakan untuk berpergian pada saat-saat pemilu. Kegiatan demokrasi ini menjadi suatu hal yang trending dan seru gitu. Politik tentang kekuasaan. Pariwisata juga tidak terlepas daripada politik. Jadi kalau selama ini orang bicara politik hukum kah, politik ekonomi kah, ada juga politik pariwisata. Politik pariwisata itu kembali kepada CEO komitmen. Kalau kita bicara tentang CEO komitmen di dunia politik, tentu adalah penguasa-penguasa produk daripada demokrasi. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi dengan kita di podcast Ruang Publik Bawaslu Sumbar. Tempat di mana kita bisa berdiskusi tentang demokrasi, pengawasan pemilu, dan isu-isu strategis lainnya. Kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yaitu bagaimana hubungan antara stabilitas politik, demokrasi, dan sektor pariwisata. Untuk membahas lebih lanjut, kita telah kedatangan narasumber yang sangat kompeten sekali, yaitu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies, atau yang disingkat dengan ASITA, Bapak Nadir Syah Bakri. Selamat datang, Bapak. Terima kasih sudah diundang ke podcast ini, Bu Intan. Oke, Pak. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut tentang tema kali ini, mungkin Bapak bisa memperkenalkan terlebih dahulu kepada masyarakat apa itu ASITA. Baik, siap. Ya. Pemirsa semua, kami dari Asosiasi Pariwisata, tepatnya Association of Indonesian Tours and Travel Agency, ASITA, Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Barat. ASITA sendiri sudah hadir di Indonesia ini sejak tahun 1971 ya. Tahun 1971 ASITA sudah hadir dengan SK dari Menparpostel pada saat itu. Fungsi utama daripada ASITA adalah yang pertama membantu pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Indonesia. Nah, kalau kita di Sumatera Barat tentu kita lokusnya Sumatera Barat. Kita berbicara tentang pariwisata Sumatera Barat. ASITA sendiri punya 253 anggota di Sumatera Barat ini. Yang aktif berkomunikasi dengan baik dengan kepengurusan adalah di sekitar 130 perusahaan. Anggota kami adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha perjalanan wisata. Jadi mereka ada yang biro perjalanan wisata, ada yang agen perjalanan wisata. Apa beda biro dengan agen? Biro memproduksi travel product, agen menjualkan travel product. Begitu, Bu Intan, kurang lebih. Yang pasti tugas utama kami berasosiasi adalah mensupport pemerintah mengembangkan dan membangun pariwisata daerah di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ya, Pak. Oke, mungkin kita sudah mulai bisa masuk ke tema utama kita pada podcast kali ini ya, Pak. Kalau menurut Bapak Ketua sendiri, apakah ada nih hubungan antara stabilitas politik dan demokrasi dengan pertumbuhan sektor pariwisata di suatu wilayah, khususnya di Sumatera Barat, Pak? Hubungan aktivitas pariwisata dengan kegiatan demokrasi di Sumatera Barat pastinya ada. Hanya saja kegiatan demokrasi yang siklusnya 5 tahunan ini kan suasana berbeda-beda, ya Kak Intan ya. Kebetulan kami sudah lama berkegiatan di bidang pariwisata, tentu merasakan hal yang berbeda-beda pula. Nah, tahun 2019 ataupun tahun 2024 itu suasana berbeda. Ya. Karena situasi pemilu yang kondusif ataupun tidak kondusif itu mempengaruhi kondisi pariwisata. Pariwisata ini basicnya kita berbicara tentang travel. Travel, perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam rangka mencari satisfaction, kepuasan atau ilmu yang baru, pengalaman yang baru. Dalam tanda kutip di sini tidak boleh mencari uang. Ya.
dulu ketika pemilu ini baik-baik saja, itu kan adalah liburan. Banyak orang malah merencanakan untuk berpergian pada saat-saat pemilu. Ketika pemilu kita baik-baik saja. Mungkin waktu Orde Baru dan sebelumnya ya. Jadi kita banyak yang malah berlibur. Dan kita dari stakeholder pariwisata tentu mendapatkan anugerah juga di sini ya. Tapi efeknya kepada pemilih akan berkurang. Karena pemilih tentu di Banyak tempat-tempat golput, mereka ya. yang harus memilih. Jadinya banyak yang golput. Tapi pasca semangat perubahan reformasi tahun 98 sampai ke sini, suasana sudah berubah. Ya kan? Karena kegiatan demokrasi ini menjadi suatu hal yang trending dan seru gitu. Sehingga pada tahun 2009, 2014 itu agak banyak peminat gitu. Tapi meskipun demikian, kalau kita berbicara tentang kegiatan politik ya, politik tentang kekuasaan. Pariwisata juga tidak terlepas daripada politik. Jadi kalau selama ini orang bicara politik hukum kah, politik ekonomi kah, ada juga politik pariwisata. Kenapa dikatakan demikian? Politik pariwisata itu kembali kepada CEO komitmen. Ya, kembali kepada CEO komitmen. Kalau kita bicara tentang CEO komitmen di dunia politik tentu adalah penguasa-penguasa Pemerintah. produk daripada demokrasi. Betul. Ya, kalau kita bicara pemerintah dalam hal ini tentu orang-orang yang terpilih melalui proses demokrasi, bukan PNS atau ASN yang seperti kata presiden sebelumnya tidak ada visi misi menteri, yang ada visi menteri, visi misi presiden gitu Kak Intan. Iya ya Pak. Misalnya nih Pak, kita lihat beberapa tahun belakang kan, dari sektor pariwisata yang pernah mengalami masa-masa berat nih yaitu ketika pandemi ya Pak, ketika COVID-19 itu Benar. kan kita bisa lihat bagaimana itu terpukul sekali di sektor pariwisata. Betul, Terus itu kan berakhirnya kalau nggak salah di Juni 2023 ya Pak itu. benar. Pandemi tersebut. Setelah itu ada masa transisi beberapa bulan menuju ke pemilu di 2024. Itu kalau menurut data yang dimiliki oleh Asita sendiri, itu pada bulan-bulan tersebut setelah COVID dan menuju ke pemilu itu apakah ada juga tuh Pak perubahan signifikannya di Sumatera Barat terkait sektor pariwisata ini Pak? Berat ini pertanyaannya Bu Intan. Gak apa-apa Kenapa? Pak, santai aja kita ngobrolnya gitu. Sejak COVID kita 0 kilometer, tidak ada bisnis, Mati ya Pak? tidak ada bisnis. Tidak ada bisnis. Kan tadi saya bilang travel, move, pindah. Iya. Kita tidak bisa move, kita tidak bisa pindah, Iya. apalagi terbang. Apalagi terbang ya. Waktu itu boleh terbang dengan kondisi tertentu dan tujuan tertentu, ya. Sampai 2023 pertengahan, Iya. ya kan? Lalu persiapan pemilu 2024, di mana 2024 ini persiapan pemilu kita adalah yang agak berat nih, ya kan? Ada intrik pada saat itu, banyak sekali intrik. Terus pariwisata kapan tumbuhnya? Kan begitu. Iya. Kita habis jatuh itu nggak tahu jatuh kemana lagi di bawah, Bu. Ibarat kata sudah guling-guling, tapi kita tetap berusaha survive, berusaha bertahan, apakah dengan pergeseran domestik, ya, apakah pergeseran lokal, ataupun mancanegara. Ya, namanya kita biro ya Bu ya, kita agent, kita akan mengusahakan semua hal agar orang ini bisa masuk Sumatera Barat ataupun masuk Indonesia dengan seluruh regulasi yang membatasi. Ya, tapi kan kita agent, kita harus cerdas memanfaatkan keadaan. Ada bisnis, ada, tapi tidak banyak. Gitu. Tapi khusus kita di Sumatera Barat, setelah COVID, pemilu, bencana, Oh iya, bencana. beruntun. Sampai hari ini pun, jujur, kita masih berat. Ya, kenapa? Jalur kita Sumatera Barat ini dua. Ya. Ada melalui Lembah Anai, ada lagi melalui Sitinjau Laut. Jauh laut. Ada penyangga satu lagi, Kelok Ampe-Ampe.
tidak hanya kami insan pariwisata yang memahami kondisi, mungkin masyarakat umum sudah paham, sudah tahu kondisi daripada Lembah Anai. Belum lagi ada permasalahan yang viral beberapa hari terakhir ini. Sebetulnya kami dari industri pariwisata, kalau kita bicara tentang perjalanan, kita berbicara tentang kepastian. Kapan saya terbang, kapan saya sampai, saya nginep di mana, saya makan apa, saya dibawa kemana saja, jam berapa sampai jam berapa, jaraknya berapa kilometer. Itu adalah semua tentang kepastian. Hari ini kami tidak bisa memberikan kepastian kamu boleh lewat Lembah Anai atau tidak boleh lewat Lembah Anai, atau perjalanan kamu akan kami putar ke Sitinjau Lawi atau tetap di jalur Sitinjau Lawi. Si Lembah Anai bukan hanya sebuah destinasi. Orang lewat saja di Lembah Anai itu adalah suatu yang cantik sekali. It's amazing way. Kurang lebih sama dengan Sitinjau Lawi. Hanya saja Sitinjau Lawi agak ekstrim. Ya. Tentu kita pariwisata tentu tentang keselesaan, kenyamanan. Ketika kita nyaman di Lembah Anai, please lah. Ya kan? Desember itu datang Desember akhir itu datang Menteri Koordinator PMK ya, Pak Praktikno. Dikatakan sudah 90% membaik. 90% dikit lagi dong. Tapi hari ini, akhir Mei, belum lancar. Bisa jalan dengan another way ya. Tapi kok ditutup lagi. Ya, begitu kondisi kita. Jadi berat memang. Pariwisata itu terbagi dua, ada inbound, ada outbound. Inbound itu kita bawa orang ke sini, outbound itu kita membawa orang dari sini keluar gitu. The show must go on. Orang tetap mau ke Sumatera Barat, tapi kita harus mencari alternatif. Menariknya Sumatera Barat sebenarnya. Oh iya, masalah kita dari dulu adalah itu ke itu saja. Sementara where will you go after Bali? Sumatera Barat menjawab itu semua. Siapapun yang datang ke Sumatera Barat, say amazing. Pasar kita mungkin dari Malaysia pun sekarang sudah itu ya Pak. Malaysia sudah menjadi mass market bagi kita Sumatera Barat. Mereka tidak perlu lagi diagensikan mungkin, kecuali yang middle up ya. Yang middle low mereka sudah bisa mandiri ya untuk ke Sumatera Barat. Sudah familiar mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Sama dengan ketika orang Singapura yang datang ke Batam. Di samping harga tiket yang murah, non bagasi mereka bisa terbang dengan 350.000, pergi pulang 800.000. Ya. Hand carry 7 kg juga sudah cukup. Mereka bisa nyaman di Bukit Tinggi, belanja kuliner semuanya enak. Belum lagi kita mempunyai budaya serumpun, budaya yang serumpun ya. Dalam bahasa pun mereka tidak kesulitan ya Pak kalau ini. Benar, makanya mereka lebih mandiri. Middle low market daripada Malaysia yang datang ke Sumatera Barat lebih mandiri. Asita dirugikan? Tidak. Tetap Asita selalu berkarya. Dalam keadaan apa saja. Mungkin jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau dunia pariwisata itu mirip dunia bisnis ya Pak. Yang penting ada kepastian di dalam situ. Baru misalnya kan kalau di dunia bisnis itu ada kepastian dari pemerintah, akhirnya pelaku-pelaku usaha itu berani untuk melakukan investasi gitu ya Pak. Kalau di sektor pariwisata ini sepertinya mirip-mirip itu juga ya Pak. Ada kepastian. Pariwisata is kind of business. Oh iya. Ya. Pariwisata adalah bisnis, malah lebih soft, lebih regulated. Bahkan pariwisata adalah bisnis yang berbasis hospitality. Ya. Pariwisata adalah bisnis yang berbasis hospitality. Apa itu hospitality? Kita bicara hospitality, kita paham hospital ya. Hospital adalah rumah sakit. Ini menurut keyakinan saya pribadi ya, hospitality adalah men-treat orang seperti orang sakit. Itulah hospitality. Contoh, ketika kita membawa orang yang kita dampingi dalam perjalanan wisata, di depan ada tangga, kita akan notifikasi mereka, maaf Pak, Bu, di depan ada tangga. Watch your step, hati-hati langkahnya. Itu adalah hospitality. Orang sakit,
Belum lapar kita sudah tanya mau makan apa. Yang paling enak di dalam seleramu sekarang apa? Pariwisata juga begitu. Wah, saya punya yang paling enak nih di Sumatera Barat. Kan? Jadi ibarat slogannya semen Padang itu sudah memikirkan sebelum yang lain memikirkan, ya. Itu adalah kind of hospitality menurut saya dalam bidang pariwisata. Nah, bisnis pariwisata adalah lebih soft daripada bisnis-bisnis yang lainnya, karena kita men-treat orang, bukan men-treat barang. Mesti kalau barang kita bisa susun rapi, kita ikat, kita packing, tap, duduk. Manusia tidak. Satu bus besar isi minimal 40 orang, ragam-ragam mau, ragam-ragam suka. Ya, medium bus isi 20 orang, ragam-ragam mau, ragam-ragam suka. Nah, kita sebagai tour operator ataupun travel planner tentu mempersiapkan semuanya bagaimana orang puas dalam 5 hari 4 malam atau 4 hari 3 malam tanpa kendala apa-apa. Baik itu dari segi akomodasi, baik dari segi transportasi, baik dari segi konsumsi. Semua kita harus sajikan yang terbaik sesuai dengan standar pelayanan yang mereka bayar. Yang penting kita mendapatkan satisfaction dari itu. Yes, Ya, itu satisfaction. yang utama ya, Pak. Jangan sampai beyond satisfaction. Artinya kalau mereka sudah bilang, oh beyond my expectation, it's mean bukan ekspektasi mereka sudah. Begitu ya, Pak. Ya. Nah, kalau dari kacamata Bapak ini, dari kacamata Asita, apakah pemilu dan pilkada 2024 kemarin itu telah berhasil menjaga kondisi yang kondusif, Pak, bagi pariwisata di Sumatera Barat? Apakah harus ditingkatkan lagi atau bagaimana, Pak? Atau sudah cukup lah kemarin itu kondusifnya, Pak, untuk bagi sektor pariwisata? Bagi sektor pariwisata, kita harus full attention juga ya dengan kondisi pemilihan. Ya. Kalau bisa seluruh masyarakat hadir untuk memilih supaya kepentingan pariwisata dalam 5 tahun berjalan tidak terabaikan. Iya, betul. Betul. Jadi maksud saya, even the best can be improved. Walaupun sudah baik, tetap bisa diperbaiki dan terus diperbaiki ya. Kenapa? Ya kalau bisa ke depannya kita pemilihan ini sudah digital lah. Jangan manual lagi lah, kan gitu. Seluruh tuh sarana prasarana kan sudah ada. Ya kan? Alat-alat pemilihan election, Iya. kita sudah punya banyak. Kenapa tidak bekerja sama dengan perbankan yang punya mesin pemilihan? Ya. Kenapa kita masih punya ID card yang belum terintegrasi kepada sistem yang berekosistem dalam dunia demokrasi? Harapan kita seperti itu. Akhirnya, walaupun libur pemilu, orang tetap bisa berwisata dan bisa memilih di mana-mana. Kalau pemilunya efisien ya, Pak? Efektif dan efisien. Artinya dengan kartu identitas, walaupun dia sedang berada di Bali, dia tinggal masukkan dia punya kartu identitas ke mesin pemilihan, dia pilih dia Sumatera Barat, dia pilih dia Kota Padang, dia pilih calon wali kotanya siapa, dia pilih calon legislatifnya siapa di DPR Kota Padang, provinsi, lalu DPR RI, lalu di DPD, selesai, print out bukti pemilihan. Ya kan? Iya. Akhirnya pariwisata bisa berjalan anywhere. You can choose anywhere. You can vote anywhere. Yeah, you can vote anywhere. Ya. Ya, kalau menurut dari Asita sendiri, setelah selesainya pemilu, apakah di antara pelaku pariwisata ini ada semangat optimisme gitu, Pak, kalau di 2024 kemarin? Cenderungnya gimana, Pak? Apakah ada optimisme ini seperti misalnya pelaku pariwisata itu ada, oh ini sepertinya akan membaik nih atau gimana gitu, Pak? Atau di hold dulu atau gimana kemarin, Pak? Saat telah ada itu. Tentu kita kembali ke figur-figur yang terpilih ya. Nah, ya. Ada pengaruh besar ya, Pak? Itu. Oh iya, kan tadi saya bilang kita perlu CEO komitmen di sini. CEO. Bagaimana komitmen gubernur terpilih dengan wakilnya?
Bagaimana komitmen bupati, wali kota terpilih dan wakilnya? Bagaimana komitmen anggota DPRD provinsi maupun kabupaten kota terpilih, ya? Kita butuh komitmen mereka semua yang mereka campaign pada saat pemilihan. Lalu terapannya bagaimana? Tapi saya nggak tahu ya. Di sini nggak ada lembaga yang melakukan fungsi kontrol terhadap janji kampanye dengan realisasi program ketika mereka sudah terpilih. Tidak ada institusi yang mengawasi atau menjustifikasi ataupun memberikan punishment ketika mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan. Tidak ada kan? Tidak ada. Barangkali Bawaslu ke depan bisa sustainable work ya terhadap pengawasan terhadap eksekutif maupun legislatif yang sudah direkomendasikan untuk dilantik. Jadi tidak hanya saja, proses saja, tapi begitu selesai direkomendasikan barangkali bisa tetap berkontribusi gitu. Nah, tadi kita sering berbicara tentang yang itu tadi Pak, pemangku-pemangku kebijakan tersebut yang sangat mempengaruhi sektor pariwisata. Selama ini kebijakan yang seperti apa yang Bapak harapkan itu dikeluarkan oleh pemerintah yang terpilih, Pak? Yang pertama, kita berharap kebijakan dari pemerintah itu adalah dari segi regulasi. Ya, regulasi, aturan main. Sekarang aturan main tidak jelas. Kami anggota ASITA punya aturan. Yang tidak anggota ASITA bagaimana? Lalu ketika ada problem, ketika ada trouble dalam eksekusi program pariwisata mereka, ada masalah, kami ditanya, kami dipanggil, kami clearing, bukan anggota kami. Ya kan? Kalau bukan anggota kami, bagaimana bisa kami memberikan reward ataupun punishment? Ya kan? Anak itu hanya bisa ditertibkan bapaknya. Kalau anak tetangga ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Makanya itu masalah kami. Artinya tolong regulasikan. Banyak asosiasi yang ada di Sumatera Barat. Kalau bisa asosiasi-asosiasi tersebut dibina dengan baik supaya dia membina ke bawahnya. Kalau kami ASITA, alhamdulillah pemerintah membina kami dengan baik. Kami juga berusaha melakukan pembinaan yang baik kepada anggota kami. Yang bukan anggota kami ya akhirnya merusak pariwisata tadi. Akhirnya pariwisata membunuh pariwisata. Contohnya ketika ada mereka yang tidak berizin, hanya bermodalkan akun TikTok, Instagram, menjual travel produk ya. Lalu bermasalah. Kenapa? Tidak punya knowledge, tidak ada pembinaan, tidak mengerti aturan, tidak tahu regulasi, bahkan cenderung kadang-kadang kasar, tidak memberikan kapasitas yang pas terhadap kendaraan yang mereka pakai. Regulasi. Yang kedua adalah aksesibilitas. Aksesibilitas ini kita butuh, ya. Ya tadi lembah anai, infrastruktur ya Pak. Infrastruktur, jalur Kelo 44 yang seperti itu, ya. Tinjau Lawi yang medannya yang bisa demikian rupa, ya. Aksesibilitas. Itu kami butuh dari pemerintah bagaimana memfasilitasi akses, ya. Karena hal utama daripada pariwisata itu adalah akses. Travel related to akses. Kalau nggak ada akses gimana mau kita kesana? Bagaimana kita kemana? Nggak ada aksesnya. Jadi dua ya Pak itu. Jadi lalu kemudian di samping pada regulasi, lalu kemudian membangun sarana prasarana untuk aksesibilitas, lalu kemudian bantu kami juga untuk upgrade knowledge ya. Upgrade knowledge tentu ASITA nggak kuat sendiri karena di situ ada lintas institusi, ada akademisi di situ, ya, ada stakeholder sendiri, ada orang bandara, ada orang pelabuhan, ada orang imigrasi, ada orang ekspor impor, ada orang bea cukai related kepada bisnis kami di ASITA. Nah, tentu kadang-kadang kami perlu dijaringkan untuk berkomunikasi dengan stakeholder terkait di bidang pariwisata. Ini adalah bagian daripada fasilitasi. Kepada pemerintah provinsi tentu kami perlu dikoordinir
Ketika kami yang namanya pariwisata, tidak mungkin di Kota Padang aja. Ada Batu Sangkarnya, ada Bukit Tingginya, ada Pariamannya, ada Mandehnya. Nah, hal-hal yang terkait aktivitas pariwisata ini tentu perlu dikoordinasikan. Yang punya jalur komunikasi dan koordinasi tentunya adalah pemerintah. Pemangku kebijakan. Kita menghadirkan wisatawan ke Sumatera Barat itu sehari itu minimal spend of money-nya, biaya yang mereka keluarkan untuk tinggal di Sumatera Barat setidaknya itu adalah sekitar 800.000 sehari itu Pak. Sehari. Akomodasinya, transportasinya, makanannya, admission fee-nya, pelayanan lain-lain. At least kalau 3 hari 2 malam mereka di 2.400.000-an sampai 2.500.000-an. At least loh. At least itu loh. Itu minimum ya Pak? Minimum mereka bawa uang ke sini segitu. Yang tersejahterakan di sini siapa? Restoran lah, hotel, karyawan hotel, pom bensin, apalagi penjual cenderamata, penerbangan ketika mereka hadir ke sini ataupun lewat darat ya. Lalu kemudian tour guide, pemilik villa, kemudian souvenir shop, lalu kulineri, ya, lalu penjaga kebersihan, semua dapat benefit daripada kehadiran wisatawan yang at least 800.000 sehari itu standar minimum. Ya. Jadi harapan kita pemerintah ya bantu kami, ya, tentu kami dengan senang hati menerima data tempuan di tangan ditempuan jiru kan. Itu harapan kami, tapi tentang regulasi kah, tentang accessibility tadi kah, lalu pembinaan yang sifatnya lebih ke upgrade knowledge gitu. Nah, nih Pak, kalau kita lihat ya di pemilu dan demokrasi Indonesia ini mungkin ada permasalahan yang kurang lebih juga dialami oleh sektor pariwisata. Kalau di demokrasi kita memiliki masalah itu politik uang. Kalau di pariwisata kita memiliki masalah di pungutan liar gitu Pak. Menurut Bapak itu ada kesamaan nggak itu cara menangani antara pungutan liar dan politik uang itu? Beda Ya. Politik uang ranah pidana. Kalau pungli nggak pidana ya? Pidana juga. Ya. Tapi menertibkan pungli tidak boleh heboh dari sudut pandang pariwisata ya, tidak boleh ribut. Pungli kan pada saat itu, kemarin-kemarin kan enggak, kedepannya juga belum tentu ada. Tapi ketika heboh saat pungli itu, apa yang kami bangun itu jadi hancur. Kita sudah branding, kita sudah meningkatkan citra sedemikian rupa. Oke, ada pungli, please lah, bantu kami, jangan diviralkan seperti itu. Baik-baik kita selesaikan. Tapi ketika sudah viral dia, orang punya persepsi lagi kan. Aduh, Sumatera Barat banyak pungli. Aku yakin gak segitunya. Mungkin pada saat itu, ya kan? Berapa sudah kita berbiaya untuk membangun citra, membangun sarana prasarana, marketing, dengan memviralkan berita-berita seperti itu yang bisa ditertibkan dengan jalan lain. Nah, sekarang kan kalau nggak viral nggak tertib kan begitu. Iya benar, saya setuju itu. Tapi ketika tentang pariwisata, ayolah baik-baik kita selesaikan kan begitu. Pendekatannya harus soft gitu ya Pak? Harus soft, pariwisata albat soft hospitality. Karena membangun lagi itu berat. Image ya Pak? Ya? Yang dipertaruhkan tuh image. Image ya, image gitu. Premanisme, kacau, bencana. Kita sudah berat merebranding, membangun image pasca bencana pertama kemarin setelah COVID. Jadi barang tuh kan bencana lagi, ya kan? Karena efek bencana, image lagi nih yang diserang. Tapi yakinlah, Allah sudah memberikan anugerah yang terindah untuk Sumatera Barat. Alam kita betul-betul bisa kita berikan
sebagai janji untuk kepuasan mereka yang datang melihat. Masalah-masalah yang lain bisa kita perbaiki. Bisa kita diperbaiki ya Pak. Masih bisa kita perbaiki, ya. Tapi kalau tentang politik uang ya, saya melihatnya tentu dari sudut pandang yang berbeda. Pariwisata juga tidak terlepas daripada politik uang. Apa bentuknya itu Pak kalau di pariwisata? politik uang? Mungkin ada sisi lain kita berbicara. Gitu. Mungkin kita bisa diundang lagi dari Asita mungkin itu Pak. Iya, Panjang ya Pak itunya. Gambaran Banyak. sedikitnya saja gimana tuh Pak? Saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu pemangku kebijakan yang terpilih melalui proses demokrasi terakhir ini, kalau bisa implementasi pokok pikiran ataupun kegiatan ataupun program itu, janganlah mengendarai program-program pariwisata untuk memuaskan mereka-mereka yang tidak pada porsinya, yang tidak pada kapasitasnya, yang tidak pada kompetensinya, sehingga ekspektasi kita dari segi pembangunan pariwisata tidak tepat sasaran ataupun tepat guna. Mungkin bisa diterjemahkan apa saja. Jadi kalau dari Asita juga anti politik uang ini ya Pak? Kita bukan anti politik uang sebenarnya. Lebih ke apa itu Pak? Yang pasti kita preventif lah. Walaupun ada juga orang yang berprinsip tidak peduli kucingnya hitam atau putih, tapi yang penting bisa menangkap tikus, ya. Tapi Asita insya Allah tidak seperti itu. Insya Allah. Nih Pak, jadi bagaimana dari Asita sendiri bisa meyakinkan ke masyarakat ini Pak, begitu pentingnya masyarakat untuk memilih pemimpin yang anti politik uang, karena itu tuh pemimpin yang anti politik uang juga pasti akan memiliki komitmen yang jelas terhadap sektor pariwisata. Jadi tidak hanya janji-janji muluk seperti yang Bapak katakan tadi. Bagaimana cara meyakinkan ke masyarakat Pak? Silahkan Pak. Demokrasi itu punya siklus. Terkadang kita nggak bisa memaksakan apa kita mau secara idealnya. Dan menuju top demokrasi itu kan ada tahapan sebelumnya, ada yang teokrasi ke oligarki ke dan lain-lain. Dan sekarang kita sama-sama melihat dan merasakan apa yang terjadi hari ini. Tapi kita bisa apa? Ya, karena itu adalah siklus, ibarat musim, dan itu sangat subject to, ya, sangat terkait kepada kecerdasan masyarakat, ya, pendidikan masyarakat, sangat terkait kepada hal itu. Dan mudah-mudahan kita lebih cepat daripada Amerika menuju demokrasi itu, ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih cepat menuju itu daripada Amerika, karena transparansi informasi sekarang, informasi teknologi yang sudah terbuka, tentu kita bisa mengejar lebih cepat demokrasi tersebut. Kita bicara apapun, prinsipnya kita di pariwisata adalah entertain, menghibur, memuaskan, menyenangkan, mengenyangkan para wisatawan. Ya, harapan kita ke depannya ya proses demokrasi itu mudah-mudahan semakin humble, semakin mengentertain lah terhadap masyarakat Indonesia, karena perbedaan selalu ada dan pasti ada, ya kan, nggak bisa kita pungkiri itu. Bagaimana kita sebagai penyelenggara pemilu, apakah itu Bawaslu maupun KPU, membuat pemilu ke depan itu semakin tidak suram, tidak mencekam gitu. Bisa juga menjadi bagian daripada kegiatan yang menghibur bagi masyarakat. Harapan kami sih seperti itu, sehingga pariwisata kita tetap berkelanjutan. Baik, yang terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan kepada pemangku kebijakan atau masyarakat atau ke pelaku-pelaku di dunia sektor pariwisata
yang bisa Bapak sampaikan di akhir podcast kita, Pak? Saya berharap pariwisata kita ini perlu kita syukuri ya. Pariwisata kita di Sumatera Barat perlu kita syukuri. Cara menyukurinya adalah selain daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, tentu kita mengupayakannya dalam bentuk kegiatan ataupun tindakan yang bisa kita sinergikan bersama-sama, betul-betul basamo mangko menjadi. Kalau ndak basamo ndak akan menjadi. Jangan kita seperti rel kereta api yang berjalan sendiri-sendiri, ruas kiri dan kanannya. Mudah-mudahan ke depan sinergitas kita semua dari seluruh heksahelik di Sumatera Barat maupun kabupaten kota di Sumatera Barat bisa kita capai perekonomian yang lebih baik dari segi pariwisata. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya pariwisata itu multiplier effect. Baik orang datang ke Sumatera Barat maupun orang dari Sumatera Barat pergi ke mana-mana, itu lantunannya kepada semua stakeholder di seluruh lini mendapatkan keuntungan dari ekonomi pariwisata. Harapan saya seperti itu. Mari kita tumbuh bersama, menjaga harmoni beyond diversity. Kalau ada yang kurang-kurang kita perbaiki bersama, karena membuat dia menjadi viral itu mudah ya, semua di ujung jari. Hanya saja memperbaikinya kita berat lagi, itu saja. Baik Pak, terima kasih Pak atas insight-nya, atas perspektif yang Bapak sampaikan di sore hari ini terhadap demokrasi, terhadap pariwisata di Sumatera Barat. Mungkin di lain kali kita dapat berjumpa lagi dan mungkin membahas yang tadi belum sempat dibahas, mungkin Pak. Di akhir podcast kita kali ini mungkin kita bisa membaca dulu Pak itu jargon dari Bawaslu bersama Pak. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.